Jadi mereka ngajak saya itu merampok. Kalau ada yang lawan, saya pukul kepalanya, bahkan sampai pingsan. Kamu buronan berarti? Bisa dibilang begitu, Pak. Rian. Pulang kau! Keluar. Sekarang keluar, nggak usah keluar. Pulang kau sekarang. Silakan berikan kisi-kisinya. Berhubungan dengan aksi kejahatan, kekerasan, dan ya, kemungkinan juga dia adalah pelakunya. Seorang pria temperamental dan belum mempunyai jati diri yang tetap. Tanggal lahir yang Roy maksud adalah nomor. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Rian, kelahiran tanggal 17, pernah melakukan kejahatan perampokan. Emosi yang tidak bisa stabil. Menurut pengakuannya, Rian juga sering menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Jakarta. Penyesalan seperti apakah yang dirasakannya? Di sini saya melihat Rian, saya melihat kamu banyak sekali dan dekat dengan kekerasan. Temperamental, emosi tidak stabil, ingin punya segalanya instan, mudah emosi, boxing. Tidak ada aura gaib sama sekali di kamu, tapi hati kamu di sini akan saya bongkar habis-habisan. Satu lagi ketinggalan Robi. Dari Rian di sini sering adanya membantah atau rejection kepada beberapa orang, Robi. Oke. Apakah ini ada hubungannya dengan orang tua? Iya, saya akan lihat. Oke. Silakan Mas Rian diceritakan kisahnya. Ya, itu berawal dari tahun 2015. Saya dengan teman saya, satu tim. Ya, awalnya saya tidak ikut-ikutan. Tapi mereka ngajak saya bekerja sama. Jadi mereka ngajak saya itu merampok. Saya melihat ada pistol, ada pisau, dan ada darah. Iya, jadi saya diajak merampok. Awalnya saya tidak mau. Saya tidak mau. Dan saya diiming-imingi duit. Dan saya dibilang, "Gila, lu kalau laki, ayo gabung, ayo join." Dikatain gitu, Mas. Jadi saya tertarik kan. Yang namanya masa-masa remaja labil lah. Dan akhirnya saya ikut sama mereka. Saya ikutin. Dan jadi sebuah pekerjaan. Mobil ke mobil saya sekap. Saya ambil duitnya. Kalau ada yang lawan, saya pukul kepalanya. Bahkan sampai pingsan. Saya mulai bosan dengan pekerjaan yang seperti itu terus. Dan akhirnya saya pergi merantau. Pertama saya merantau itu ke Karawang. Merantau dari mana? Dari Sumatera, kampung saya. Oh, Sumatera mana? Iya, dan di situ pun saya sering adu cicok. Sering ribut sama warga di sana juga. Saya di sana kurang lebih 2 tahun. Selalu ribut. Dan teman-teman saya dari kampung pun saya ajak ribut sama mereka. Sampai hampir merenggut nyawa.
Dan akhirnya saya merantau ke sini, ke Jakarta. Saya ingin mengubah sifat buruk saya itu. Iya. Jadi di sini saya cuma minta motivasi aja, minta saran dari Kak Roy. Terima kasih. Adanya korban jiwa saya lihat di sini, ada darah yang saya gambarkan. Iya, Roy. Roy melihatnya perempuan atau laki-laki ini korban? Saya melihat di sini seorang pria. Saya menggali lebih dalam riwayat Rian. Ternyata sebenarnya yang saya lihat dalam kepala saya, terjadinya perampokan ini dan kejahatan. Korbannya beberapa. Kemungkinan kamu tidak ingat ya di sini. Saya melihat ada sebuah rumah dan di dalamnya ada seorang laki-laki tua dan dia merasa kaget dengan kedatangan kalian di sini yang saya lihat. Sempat kepergok, Roy. Itu yang saya lihat. Ada anggukan di sini. Orang tersebut, si om-om ini kaget dan karena sang korban ini ditodong pisau. Lalu apakah terjadi penusukan atau dengan sengaja atau tidak? Itu terpaksa. Karena betul kepergok. Iya. Wah, betul kata Roy berarti. Kamu satu geng itu berapa orang? Ada 5, Pak. Waduh. 5 orang. Biasanya yang dirampok apa? Rumah kosong kah? Ruko, rumah kosong, bahkan ATM hampir. ATM pernah? Iya, Hampir. Tapi ternyata kalian nggak terlalu violet, gagal. gagal. Iya, Karena ternyata komplotan kamu nggak terlalu canggih ya. iya. Ada CCTV-nya. Oh, ada CCTV-nya. Kalian itu direkrut oleh siapa? Kita kerja sama tim, Pak. Jadi nggak ada. Satu kampung. Iya. Saya mau tanya sama kamu, Rian. Jangan-jangan sebentar. Mungkin niat kamu bermigrasi ini atau pindah ini Menghilangkan karena kamu jejak. takut teman kamu yang tertangkap ini melaporkan nama kamu ya? Iya. Oh betul. Menghilangkan jejak. Intinya menghilangkan jejak. Kamu buronan berarti? Bisa dibilang begitu, Pak. Aduh. Rian, saya menghargai kamu sudah mengaku di sini. Tapi pengakuan tidak cukup di sini, Rian. Harus ada yang setimpal sesuai yang ditanam. Yang saya maksud di sini adalah mungkinkah kamu akan melakukan pengakuan itu, Robi? Saya bisa ungkap jati diri kamu sebenarnya, Rian. Tapi saya sangat menghargai privasi kamu. Aku ingin kamu melakukan PR dari aku ya. Saya ingin kamu melakukan satu pengakuan besar ketika ini kamu kembali ke dunia nyata. Maksudnya Roy dia ke kantor polisi menyerahkan diri. Betul sekali. Sebelum saya ungkap ini semuanya, namanya dan semuanya ini. Komunitas yang kamu geluti, boxing, suka nge-gym, dan saya ngeliat di sini, selain melakukan kekerasan, korban jiwa yang timbul, saya merasakan di sini adanya penjualan diri dengan tubuhnya yang lean muscle. Itu dia melakukan prostitusi tetapi secara sembunyi-sembunyi. Itu yang saya ungkap. Roy pantas menulis kata jualan di sini. Jualan, betul. Dan saya melihat gambaran batin di kepala saya juga. Kamu suka mengumbar beberapa foto di sosial media tanpa menggunakan baju tetapi topless. Artinya di sini
Saya melihat penampakan ini kepala batin saya bahwa sekarang dia tidak merasa nyaman dengan penampakan ini. Apa yang saya lihat visionnya. Tetapi ini hanyalah teguran buat kamu ya. Dan kamu harus melakukan pengakuan ke kantor polisi dan stop menjadi buronan. Oke, Rian. Saya yakin 99% penduduk Jakarta tidak siap menerima buronan. Saya belum siap nyerahin diri. Saya nanya, kamu belum siap karena lagi menikmati menjual diri kah? Iya. Rian, kamu harus tahu, ada istilah uang jin dimakan setan. Seberapa banyak pun kekerasan dan penjualan diri kamu, prostitusi, yang kamu dapatkan uang-uang dari sana, itu akan habis juga. Percuma, Robi. Roy, dia menjual diri ke siapa, Roy? Menjual diri pada laki-laki tua. Dan juga seorang perempuan yang sudah bersuami. Saya ngomong baik-baik aja sama kamu nih sekarang. Karena kamu kalau dikerasin, semakin kayak setan. Lebih baik saya jadi angelnya. Kamu kan punya rasa bersalah. Orang tua ditinggal di sana masih pada lengkap. Laki-laki Batak nggak ada yang kabur dari masalah loh. Harus dihadapin. Percuma kamu temperamental, badannya besar tapi pengecut. Buat apa? Makanya percuma juga saya harus adu argumen sama kamu. Orang saya berhadapan sama pengecut. Walaupun kamu dibilang Roy, emosi tinggi segala macam, percuma. Kamu ayam, you're chicken. Yang kalau dikejar kabur. Karena ini nggak ada korban jiwa, setidaknya kamu mengakui sesuatu. Buat orang tua dan keluarga kamu. Kamu kan tadi kata Roy masih mencari apa? Jati diri ya? Masih mencari jati diri. Pencarian jati diri di sini. Nggak ada salahnya kamu pulang dulu. Coba tes keberanian. Iya. Ya 1 minggu. Kampungmu di mana sih? Sumatera Utaranya di mana? Gak apa-apa sebutin. Simalungun. Kamu malu-maluin dong keluarga saya. Wow. Oh enggak. Pulang kau. Keluar. Sekarang keluar. Nggak usah keluar. Pulang kau sekarang. Malu-maluin keluarga kau. I can't. Suruh keluar. No. Okay. Keluar kau udah. Cukup. Nggak usah copot. Kau Jangan keluar. dibuka. Nggak usah dibuka. Ya. Kau sudah tahu harus ngapain kan? Kau sudah tahu harus ngapain? Stay. Tetap di situ. Tetap di situ. Kau udah tahu harus ngapain? Ya, kita satu kampung. Aku nggak nyangka kau. Kita keluarga, Rian. Kalau aku telusuri kau, jangan-jangan kau ponakanku. Ya, paham ya? Sekali lagi aku nggak akan cari tahu kau siapa, Rian. Nggak akan aku cari tahu orang tua kau di mana, seperti apa. Bukan dari mulut aku yang bicara, tapi kau sendiri. Ya, bisa? Bisa? Saya usahakan. Terakhir aku nanya, sudah berapa lama kau jualan ini? Kurang lebih 1 tahun. Cek kesehatan ya. Terima kasih Rian. Dan segera bertobat. Ya, silakan.